Selamat datang kembali sahabat channel Servo Semesta. Coba deh kita ambil nafas dalam-dalam sejenak. Kalau belakangan ini kamu ngerasa capek banget, stres, energi rasanya habis buat rutinitas yang gitu-gitu aja, kerja dari pagi ketemu malam tapi kok saldo rekening kayak jalan di tempat ya kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa lelah itu valid banget. Nah, di sesi paparan spiritual kita kali ini, kita bakal bongkar satu rahasia besar. Rahasia di mana uang dan kelimpahan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita kejar setengah mati sampai mengorbankan kewarasan. Enggak. Uang itu energi yang sebenarnya bisa ditarik cukup dengan menyelaraskan frekuensi batin kita. Pernah nggak sih kepikiran soal pepatah ini? Yang mengejar lelah, yang memanggil pasrah, tapi yang memahami, dialah yang dipilih. Wow, ini bukan sekedar kata-kata puitis biasa loh, ini adalah pergeseran pola pikir yang benar-benar mendasar. Selama ini kan kita kayak didoktrin ya, kalau rezeki itu harus dikejar ibarat lari maraton. Tapi faktanya, uang itu energi, semakin panik kita mengejar, dia justru semakin lari menjauh. Buat yang udah paham, uang itu bukan target fisik, melainkan resonansi. Kelimpahan bakal ngalir dengan sendirinya ke batin yang frekuensinya udah nyambung dan selaras sama alam semesta. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Coba perhatikan, di satu sisi kita punya mode kerja keras fisik. Kebanyakan dari kita beroperasi di mode ini nih, ngoyo, maksa diri, stres, yang ujung-ujungnya cuma bikin capek lahir batin. Jujur aja, kerja keras tanpa kompas spiritual itu nguras tenaga banget. Tapi coba lihat sisi satunya, kerja selaras batin. Nah, disinilah letak magisnya. Kalau jiwa kamu udah selaras, kamu tuh nggak lagi mengejar, tapi menjemput. Kamu ada di titik yang tenang banget dan otomatis berubah jadi semacam magnet. Kalau udah di tahap ini, kekayaan finansial itu ibaratnya cuma efek samping yang manis dari harmoni di dalam batin kamu. Dan tahu nggak, konsep ini tuh sebenarnya bukan barang baru. Leluhur Nusantara kita udah lama mewariskan kearifan lokal yang super keren. Uripiku kudu rukun karo alam. Hidup itu harus selaras dengan semesta. Mereka dulu nggak belajar bisnis modern atau teori ekonomi ribet, tapi hidupnya bisa makmur dan tentram. Kenapa coba? Karena mereka paham banget soal ilmu rasa dan sinkronisasi. Begitu kita hidup rukun dan selaras dengan alam semesta, rezeki itu nggak usah dicari-cari secara agresif. Dia bakal ngalir senatural air sungai yang selalu tahu persis cara menemukan jalan ke muaranya. Secara ilmu pengetahuan spiritual, fenomena ini dikenal dengan nama hukum vibrasi atau law of vibration. Intinya gini, segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk uang, cinta, dan peluang bagus, itu dasarnya adalah getaran energi. Semesta itu nggak ngerespon keringat atau seberapa capek fisik kamu. Semesta itu murni merespon getaran batinmu. Bayangin aja, kalau batin kita terus-terusan memancarkan frekuensi kemiskinan, panik, atau selalu merasa kurang, ya rezeki mana mau mendekat. Rezeki cuma bakal nempel di frekuensi batin yang tenang, merasa cukup, dan selaras. Jadi tugas kita adalah memposisikan diri sebagai wadah yang pantas dan siap menerima. Terus, apa sih yang biasanya bikin wadah rezeki kita tertutup? Mari kita jadikan momen ini semacam cermin spiritual buat introspeksi diri. Sering banget ada akar penghalang yang nggak kita sadari. Pertama, frekuensi takut dan cemas. Karena kita keseringan hidup di mode survival. Bawaannya panik aja. Kedua, ada yang namanya law of resistance. Semakin kita maksa dan ngotot karena ngerasa insecure, semesta malah ngebaca kalau kita itu nggak yakin. Ketiga, perasaan diam-diam merasa diri nggak layak sukses. Dan yang keempat, jangan salah loh, luka emosional atau trauma masa lalu soal uang juga ngaruh banget. Hal-hal inilah yang diam-diam menolak kelimpahan yang sebenarnya lagi antri mau masuk ke hidup kita. Mungkin kamu mikir, kenapa sih hal-hal tadi bahaya banget? Karena ada satu prinsip mutlak. Semesta ini ibarat mesin fotokopi energi raksasa. Apapun yang kamu pancarkan, yaitu yang bakal diperbanyak. Kalau kamu terus memancarkan rasa takut, semesta bakal ngegandain situasi yang bikin kamu tambah ketakutan. Begitu juga kalau kamu ngirim sinyal ngerasa miskin dan kurang terus, boom, semesta ngasih lebih banyak alasan buat kamu merasa miskin. Makanya membersihkan batin dari rasa takut dan cemas itu bukan cuma sekedar terapi biasa, tapi benar-benar syarat mutlak buat ngebuka pintu rezeki. Nah, sekarang saya mau ngajak kamu buat berhenti sejenak. Kita bikin jeda sakral sebentar ya. Coba tarik nafas pelan-pelan yang panjang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Biarkan semua pikiran ruwet, cicilan, atau kebisingan duniawi di kepala kamu memudar perlahan. Rasakan keheningan di batinmu saat ini. Dalam hening itu, coba tanya ke diri kamu sendiri dengan sejujur-jujurnya. Apakah batin saya ini sudah benar-benar siap dan pantas buat nerima kelimpahan yang jauh lebih besar? Kalau saat ini kamu mulai ngerasa batinmu terhubung dan terinspirasi banget sama paparan spiritual ini, yuk luangkan waktu sejenak untuk klik tombol like dan subscribe. Anggap ini sebagai simbol kuat kalau kamu benar-benar siap buat menyelaraskan diri dengan alam semesta. Dan untuk mengunci niat baik kita hari ini, saya mau ajak kamu buat nulis satu kalimat deklarasi di kolom komentar.
Tulis kalimat ini ya, mulai sekarang uanglah yang mendatangiku. Jadikan ketikan itu sebagai afirmasi personal kamu, sebuah niat mantap untuk memutar balik energi kamu mulai dari detik ini juga. Selain hukum vibrasi tadi, sebenarnya ada 3 hukum spiritual tersembunyi nih yang udah sering dipraktekkan para leluhur dan orang-orang super sukses. Pertama, Law of Emptiness atau hukum kekosongan. Ingat, semesta itu suka banget sama ruang kosong. Kalau kita bisa ngosongin hati dari ego dan ambisi yang buta, kita otomatis nyiptain ruang hampa yang bakal langsung diisi penuh sama kelimpahan. Terus yang kedua, Law of Echo alias hukum gema. Kebaikan dan niat tulus sekecil apapun yang kamu lempar, pasti bakal bergema dan balik lagi ke kamu sebagai rezeki yang gak disangka-sangka. Dan yang ketiga, Law of Detachment. Ini soal gimana kita ikhtiar maksimal, tapi kita sepenuhnya ngelepasin kepanikan tentang hasilnya. Ngomong-ngomong soal pelepasan, ada satu kebijaksanaan luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang rangkum hal ini dengan sangat indah. Beliau bilang, ketika hati lepas dari rasa butuh, semesta memberi tanpa batas. Dalam banget kan? Inilah inti dari tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu bukan berarti kita jadi pasrah, pasif, atau malas-malesan loh. Maksudnya adalah kita tetap gerak, ngelakuin tugas kita dengan niat paling tulus, tapi hati kita benar-benar bebas dari drama keputusasaan atau kemelekatan berlebih. Kedamaian batin dan kepasrahan inilah yang justru jadi magnet uang paling kuat yang pernah ada. Oke, sekarang ke bagian prakteknya. Gimana sih cara ngerapin sinkronisasi ini buat menjemput rezeki di kehidupan sehari-hari? Saya punya beberapa langkah harian buat ngebersihin batin dari rasa takut dan cemas. Langkah pertama, rajin-rajin cek frekuensi batin tiap baru bangun dan sebelum tidur. Jujur aja sama apa yang lagi kamu rasain. Langkah kedua, lakuin inner cleanse atau pembersihan batin 3 kali sehari. Caranya simpel banget. Cukup duduk tenang, tarik nafas panjang, dan niatin di dalam hati kalau kamu siap jadi saluran rezeki, sembari ngebuang semua beban dan ketakutan. Terus langkah ketiga, coba deh mulai set target energi harian. Jadi yang ditargetin itu bukan sekedar angka uang, tapi emosi. Misalnya, oke, targetku hari ini adalah full memancarkan frekuensi rasa syukur yang luar biasa. Masih nyambung dengan rutinitas harian tadi ya. Biar batin kita tetap kinclong dan bebas dari kecemasan, coba biasain nulis jurnal syukur yang mendalam. Jangan cuma nulis terima kasih, tapi jabarin juga kenapa hal itu bikin kamu ngerasa cukup. Biar rasanya bener-bener nancep di jiwa gitu loh. Habis itu, cobain deh prinsip simplify to amplify. Semacam detox atau pelepasan digital harian. Kurangin satu aja kebiasaan main HP yang toksik tiap sore. Ini ampuh banget buat ngeredam berisiknya pikiran. Nah, nanti pas akhir pekan, sempatin duduk 15 menit buat ngevaluasi energi kamu selama seminggu ini. Cek pola apa aja nih yang sekiranya ngehambat atau malah ngelancarin frekuensi kamu. Buat kamu yang mau ngebawa ini ke level selanjutnya, ada beberapa praktik lanjutan. Pertama, lakuin tirakat mini. Gak usah berat-berat, cukup minimal 1 jam seminggu, matikan semua gadget, dan benar-benar fokus ke meditasi, zikir, atau cuma jalan kaki santai sambil nyadari napas. Ini ibarat tombol reset total buat energi kamu. Selanjutnya, mulai rutinkan sedekah energi. Gak melulu soal uang loh, bisa berupa ngasih kata-kata positif, dukungan mental, atau sekedar bantuan kecil tanpa ngarep balasan sedikit pun. Ini tuh bentuk paling murni dari hukum gemah. Dan terakhir, asah dirimu jadi magnet intuisi. Biasakan dengerin dolongan positif yang tiba-tiba muncul dari hati nurani. Karena sering banget loh, semesta itu nuntun rezeki masuk lewat ide-ide instingtif semacam itu. Jadi, intisari dari semua paparan spiritual kita ini, ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu titik kesadaran. Dan pilihannya ada 100% di tangan kamu. Apakah kamu mau terus-terusan jadi budak realitas, yang hidupnya tiap hari panik, maksa diri sana-sini, dan ngejar uang kayak orang kelaparan? Atau kamu siap buat naik kelas jadi tuan realitas, sosok yang selalu tenang, ngerasa cukup, dan bisa mempertahankan kedamaian batinnya, bahkan di saat saldo rekening lagi seret. Ketika kamu bisa setenang itu, uang justru yang bakal tertarik dan datang sendiri tanpa perlu kamu buru-buru secara agresif. Kekayaan sejati itu sejatinya berakar dari ketenangan. Sebagai penutup, saya mau ngingetin satu hal lagi. Rezeki itu datang bukan karena kamu keras kepala dan ngotot mengejarnya, tapi justru karena hati kamu cukup lembut dan jiwamu cukup jernih buat menerimanya. Jadi, sebelum kita berpisah, coba renungkan pertanyaan provokatif ini baik-baik. Apa satu hal di dalam batinmu saat ini, entah itu sisa dendam, ketakutan, atau perasaan gak layak, yang harus benar-benar kamu lepaskan hari ini, supaya kelimpahan itu bisa langsung membanjiri hidupmu? Mulailah pekerjaan batinmu sekarang, sejajarkan energi itu, dan biarkan semesta menunjukkan keajaibannya buat kamu. Terima kasih udah menyelaraskan frekuensi bareng kami hari ini, sampai jumpa di paparan spiritual selanjutnya.